Hai leaders, kembali lagi dengan saya Ryan Risomuyono. Saya menginterview orang-orang pengusaha untuk sharing mengenai pengalaman mereka, mengenai cerita mereka melalui cerita pengusaha. Dan kali ini saya kedatangan satu tamu yang luar biasa, seorang teman lama, mulai karirnya bukan dari pengusaha tapi sekarang akhirnya jadi pengusaha. Beliau adalah CEO ya bro, dari CEO. The Laundry Mart. Udah diangkat jadi CEO sekarang. Bukan Laundry Mart, sorry. The Daily Wash. The Daily Wash Laundry. The Daily Wash Yeah. Laundry. Ya. Harlambang Prayatno. Halo bro, gimana? Halo Ian, apa kabar? Baik. Wah, thank you banget udah ikut. Sehat? Ya, di rumah aja atau di kantor aja? Ini lagi di kantor nih sekarang. Lagi di kantor. Udah. Jadi selama bulan Mei, April kita work from home. Tapi bulan Mei kita putuskan tiap hari ke kantor karena ya bisnis laundry tetap normal ya. Bisnis laundry nggak bakal mati lah, nggak Yes. akan mati lah. Jadi Maksudnya, bisnis laundry salah satu bisnis yang masih diizinkan buka lah selama wabah corona ini ya. Iya. Apalagi kalau yang ditinggal pulang mudik di rumahnya, maka membutuhkan laundry karena malas banget nyuci sendiri. So, yes. Jadi acara ini kita akan diskusi, kita akan bicara mengenai cerita pengusaha, bagaimana cerita asal muasalnya memulai usaha dari bisnis yang dijalankan sekarang. So, boleh ceritain sedikit background dari Bapak Harlambang Prayatno. Oke, terima kasih Bro Ryan. Ya, saya ketemu Ryan udah lama ya Bro, 2006 ya. Jadi itu awal karir saya di TDW Resource ya, di grupnya Patung ya, di grupnya Patung 2006. Nah jadi saya mau cerita tentang saya dulu. Jadi saya masuk ke grupnya Patung udah tahun 2006, jadi udah 14 tahun ya, 14 tahun sampai sekarang. Nah jadi awal-awal jadi karyawan lah seperti biasa, karyawan biasa. Dan 2015 Patung bilang ke saya bahwa Kak Her, cukup menjadi seorang karyawan, jarang waktunya menjadi partner saya. Coba cari bisnis apa yang bisa berpartner dengan saya. Nah, saya waktu itu merasa bahwa banyak orang yang ingin berpartner dengan bos saya, dengan Patung di Semua Ringin. Nah, saya ada di ring satu nih. Kenapa nggak saya manfaatin? Seperti itu. Padahal waktu itu benar-benar saya nggak punya ide ya. Ya namanya juga otak karyawan kali ya, jadi benar-benar nggak punya kepikiran gue mau bisnis apa nih dengan Patung gitu kan. Ya dari dulu, dari lulus kuliah sampai 2015 itu ya karyawan, benar-benar nggak mikirin bahwa gue mau usaha apa nih buat masa depan gue ya pokoknya gue karyawan, terima gaji tiap bulan udah selesai, bonus gaji nah udah selesai gitu. Cuman akhirnya saya kebuka dengan Patung 2015 dan akhirnya kita waktu itu 2015 mengambil satu minimarket. Ya, satu minimarket joinan dengan Patung, kita berlima waktu itu, salah satunya ada saya. Ya otomatis sih Patung paling besar lah ya, porsi sahamnya paling besar lah ya. Jadi porsi modal juga. Modalnya ya, saham dan modal tuh Bapak paling besar. Nah saya ikut. Nah tapi disitulah saya belajar ya. Jadi disitulah saya belajar bahwa ya kita mulai bisnis ya paling gampang ya mengikuti yang sudah sukses. Karena saya lihat minimarket ini ya satu bisnis yang sudah sukses gitu ya. Kita cuma belajar aja ngikutin. Nah, 2015 kita ambil satu minimarket, 2016 kita ambil satu minimarket, 2017 kita ngambil satu minimarket. Jadi total 3 minimarket yang kita ambil. 2017 akhir bulan Oktober atau September saya lupa ya. Jadi ada pameran franchise di Jakarta waktu itu. Nah, Patung panggil saya dan Patung minta saya datang ke pameran itu. Jadi saya total 3 hari berturut-turut tuh. Waktu itu pameran 3 hari kan, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu saya datang. Tiap hari saya datang. Saya muter-muter. Jadi waktu itu perintahnya Patung bahwa datang ke sana dan coba mencari bisnis yang kita bisa gabung dan kita menjadi franchisor. Kan selama ini kita sebagai franchisee ya, waktu yang di minimarket itu kan. Ya sekali-sekali kita franchisor dong, bisnis apapun. Nah akhirnya 3 hari itu yang ngobrol-ngobrol aja lah dengan ownernya restoran, ownernya kopi, ownernya
ekspedisi, wah macam-macam. Waktu itu kan mungkin ada sekitar 1.000 lebih ya bisnis ya, baik itu yang dari luar maupun yang dari lokal dalam negeri. Nah, muter-muter, nah akhirnya kita ketemu tuh, ada 3 waktu itu. Satu restoran ya mie, restoran mie. Kemudian yang kedua adalah kopi. Yang ketiga mesin cuci, laundry. 3-tiganya kita datengin. Saya ketemuin dengan patung. 3-tiganya tuh, 3 bisnis kita ketemuin. Nah akhirnya setelah beberapa saat lah ya kita ngobrol-ngobrol, nah kita pilih satu nih, akhirnya jatuhnya ke laundry. Nah karena kita merasa bahwa laundry ini salah satu yang jadi masih tetap jadi kebutuhan dasar manusia lah, dan di Indonesia ini belum, terutama yang laundry koin ya. Selama ini kan Indonesia terkenal laundry kiloan ya, jadi di mana-mana mungkin yang paling terkenal laundry kiloan, tapi laundry koin itu pemainnya masih sedikit waktu itu, tahun 2017 akhir. Nah, pada saat kita mau bentuk satu perusahaan ini, saya maju lagi ke Patung Yan. Pak, saya minta izin untuk ikut. Saya nanam saham, saya modal. Jadi kalau kalau minimarket karena bisnis sudah berjalan, kita sebagai investor, tapi di sini kan kita mulai dari nol ya. Katakanlah kita merek Daily Woods itu kita mulai dari nol, dan saya waktu itu minta izin ke Bapak, dan akhirnya Bapak ya sudah ikutan. Nah, saya ambil 10% waktu itu. Ya udah, saya ambil 10%, terus kita kembangkan dari awal 2018 sampai sekarang. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang sudah ada 87 outlet nih sampai bulan Juni ya. Bulan Juni ini 87 outlet selama 2 tahun lah ya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Outlet. Wow, berarti setiap bulan buka berapa? Buka 3, buka 4? 3 dan 4 lah rata-rata, 3 dan 4. Nah, saya melihat bahwa tapi untuk yang laundry ini bukan saya dengan Patung aja ya, kita berlima ya, dan salah satunya tuh adalah yang paling jagoan di laundry. Jadi partner saya yang paling jagoan di laundry. Nah, jadi saya juga belajar bahwa memang kalau Patung mengajarkan kita bahwa yang paling gampang adalah nyontek. Ya, belajar dari yang sudah berhasil daripada kita ngetes. Perlu waktu lah ya, kalau kita ngetes dari nol perlu waktu. Nah, akhirnya saya gabung tuh dengan namanya Pak Lianto waktu itu. Dia yang paling ahli lah ya di bidang laundry. Saya nggak ngerti laundry apa, Pak tuh nggak ngerti laundry apa. Nah, tapi pada saat ketemu dengan Pak Lianto, Pak tuh hanya satu. Saya nggak mau jual mesin laundrynya, saya mau jual bisnisnya. Nah, seperti itu. Nah, udah. Nah, jadi awal karir saya sebagai pengusaha ya saya minta izin ke Patung, ya minta izin untuk ikut masuk. Nah, disitulah, dan sampai sekarang saya dipercaya oleh Patung untuk kembangin bisnis ini sendiri. Karena kan kita berlima ya, 4 orang partner saya ini di belakang layar semua nih. Jadi yang sehari day by day-nya tuh ya saya yang menjalankan ininya, sistemnya dan semuanya. Tapi mereka berempat ada backup, ada di belakang saya, seperti itu. Nah, jadi menjadi seorang pengusaha macam-macam ya, macam-macam. Mungkin kalau menurut saya bisa kelasin ada 3 tuh. Yang pertama ya memang dari awal dia menjadi entrepreneur. Ya sudah, ya dari sekolah, lulus kuliah, langsung buka usaha sampai sekarang udah entrepreneur dari awalnya. Yang kedua mungkin meneruskan bisnis orang tuanya. Ya, dia generasi kedua atau ketiga. Nah, kalau saya bilang saya kecemplung. Saya bergaul dengan orang yang tepat. Saya bergaul dengan di lingkungan yang pas untuk yang tadi yang di awal saya bilang, otak saya otak karyawan. Tapi ya akhirnya dengan saya ikut kelasnya Patung, ikut terus-terusan nempel ya dengan Patung itu, jadi lama-lama tuh kecemplung gitu ya, kecemplung. Nah, sekarang sekarang otak saya ya bisnis terus gitu kan. Otak bisnis ya? Otak bisnis. Jadi bagaimana ngembangin ya bisnis ini. Ya saya kayak zaman sekarang. Bagaimana saya lagi waktu bulan April saya mikir bagaimana nih laundry karyawan saya nggak kena dampaknya. Ya di saat yang usaha-usaha lain ada yang dirumahkan, ada yang ditutup sementara. Tapi saya lagi mikir waktu di bulan April itu saya berpikir bahwa, gimana nih laundry supaya jangan tutup bagaimana. Dan untungnya dibantu sama keputusan dari pemerintah kan, bahwa salah satu bisnis yang boleh buka pada saat
corona ini ya laundry yang diizinkan buka. Biarpun kita mengurangi jam kerjanya seperti itu. Jadi ya kalau saya bilang saya sebagai pengusaha adalah kecemplung ya karena bergaul dengan orang yang tepat ya, saya bermain di lingkungan yang tepat ya seperti itu. Jadi kalau di Patung kan networkingnya ya para bisnismen, para pengusaha. Nah saya banyak kenalan dengan para pengusaha. Jadi lama-lama tuh jadi ya keracunan lah seperti itu. Nah kalau gitu kan mulai karirnya dari karyawan, dari tim member gitu ya. Terus setelah sekian lama Patung Desa Moringin, buat yang nggak tahu Patung Desa Moringin keterlaluan. Ikutin follow Instagramnya. Oke, Patung ini adalah motivator, number one motivator in Indonesia. Bisnis juga, punya banyak bisnis, bisnis. Nah, lu dari awal karyawan kerja sama Patung, emang disclaimer gue juga pernah kerja sama Patung, jadi kenal Pak Her itu ada di event, terus kerja bareng. Ya. Terus ya gue lebih duluan kecemplung ke entrepreneurship. Dibandingkan 2000 berapa lo? 2010 ya? 2010 ya. 2010. Terus nah, pertanyaannya adalah takut gak sih pada saat mau masuk dari karyawan kan udah 10 tahun ya berarti ya. 2006 sampai 2015. 2000 totalitas di The Daily Wash ini adalah 2018 ya tadi ya. Ya, 2017. Takut gak pas mulai? 2018 awal. Kan pas mulai ini laundry, udah satu bagusnya adalah punya partnernya juga ada yang dari sisi Patung, berarti marketing, bisnis aman. Knowledge base ada dari Pak Lianto tadi ya. Pak Lianto yang ahli di laundry. Ahli bidang ya kan. Tapi berarti udah ada dua nih. Tapi takut gak sih pas mulai itu yang punya pemikiran gak sih yang aduh ntar kalau gak laku gimana, kalau nggak ada yang beli gimana bisnisnya jalan atau enggak dan segala macam. Betul. Ya, sebagai manusia pasti ada rasa takut ya, apalagi ini duit yang 10% yang saya cemplungkan tuh balik nggak ya, bisnis ini berhasil nggak ya. Tapi waktu itu jadi satu keyakinan gimana, kenapa saya berani ya ikut masuk ke ini. Saya melihat bahwa yang satu ada Patung yang mengerti bisnis, mengerti marketing. Yang kedua adalah yang Pak Lianto tadi yang mengerti bisnis dunia laundry ini seperti apa. Nah, jadi awal-awalnya dan saya mulai dari yang angka kecil kan, 10%. Di mana angka 10% itu menurut saya amit-amit kalau nggak jalan pun ya udah ongkos belajar. Nah, seperti itu. Jadi kita ya seperti yang mungkin teman-teman juga investasi dengan nilai yang menurut kita tuh yang paling aman deh, yang paling kalau misalnya amit-amit nggak berhasil ya aman-aman aja, ya nggak ada masalah. Nah, saya melihat bahwa angka 10% itu menurut saya waktu itu ya aman lah. Kalaupun amit-amit tidak berjalan, ya sudah hilang lah gitu. Nah tapi 2018 saya yakin bahwa saya melihat bahwa di negara lain ya, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Eropa, Singapura, Malaysia itu sudah berjalan nih laundry coin. Indonesia ini belum nih. Jadi sedangkan kalau dari jumlah penduduk Singapura sama Malaysia ya banyakkan kita lah bro. Iya. Ya, kita 260 juta penduduk gitu kan. Nah gitu. Jadi benar-benar bahwa kita tuh market yang besar sekali gitu. Kita market yang besar sekali dan waktu itu belum adalah beberapa pemain franchise laundry ya. Entah itu dari lokal maupun dari luar, tapi mereka konsep yang berbeda dengan kita. Mereka lebih ke laundry konvensional waktu itu. Jadi yang laundry coin ini belum ada. Jadi bisa dikatakan kita franchise laundry coin pertama lah ya, yang pertama di Indonesia yang mengembangkan bisnis laundry ini. Dan kita kalau kenal nggak dengan Pak Burang Riyadi? Pak Burang Riyadi itu pakar mentor kita untuk franchise Indonesia. Jadi banyak berbagai merek yang sudah di-mentoring sama Pak Burang itu. Nah, termasuk salah satunya kita. Jadi kita di-mentoring selama setahun tuh, 2018 awal sampai akhir itu di-mentoring setiap bulan ketemu beliau. Beliau mengajarkan apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Jadi
Karena kita ingin dari pertama bisnis ini sudah berjalan dengan baik. Kita nggak mentok dulu baru kita benerin, tapi kita dari awal sudah oke lah, sudah bener jalannya. Nah dengan apa yang boleh apa yang boleh di franchise, apa yang nggak boleh kita ikutin semua. Nah seperti itu. Nah jadi ya so far sih sekarang kita sudah punya sistemnya untuk laundry ini, kita udah punya apa SOP-nya lah katakanlah sudah lengkap semua, dan kita juga terus berkembang gitu. Nah terutama untuk yang di masa corona ini ya, dulu laundry kita itu nggak ada antar jemput bro ya, tapi kita melihat bahwa ada sebagian customer kita yang ngeri keluar rumah, ngeri di rumah aja. Nah kita tes nih sekarang, tapi saya belum mengembangkan ini ke semua outlet kita, ke 87 ini. Kita baru ngetes di satu outlet untuk pick up and delivery. Jadi ada 1, 2, 3 outlet yang kita lagi ngetes. Nah, kita mau lihat hasilnya apakah oke nggak dengan yang kita ini. Karena untuk pick up and delivery, terus terang kita harus nambah motor ya, 1 motor sama karyawan. Apakah oke nggak dengan biaya yang kita keluarkan dengan penambahan omset ini. Nah, terus kita juga ada rencana untuk menambah nih Yan. Kita kan dulu hanya laundry baju. Kita juga mau ngembangin untuk sepatu juga. Jadi nanti mau laundry sepatu bisa di kita juga. Nah, tapi ini mudah-mudahan sih bulan Juli lah ya. Juli 2020 ini kita baru keluarkan ini. Nah, jadi nama produk ya? Nama produk. Jadi ya di masa sekarang kita harus benar-benar inovasi lah ya. Jadi kalau kata Patung, ya jangan merasa nyaman. Ya terus terang, biarpun sekarang ini load kita ya atau omset kita menurun 10-40%, tapi itu semua biaya sudah tercover. Tapi kita ini jangan gara-gara alasan, ini gara-gara corona nih ya sudahlah kita pasrah aja, enggak. Tapi tetap kita harus mikirin ini gimana supaya omsetnya balik lagi seperti bulan Februari atau bulan Maret awal gitu kan. Nah di bulan April ini memang ada yang turun 10-40%, terutama yang dekat kampus ya. Dekat kampus itu kan libur ya, karena nggak ada murid. Nggak ada murid gitu kan, mereka pada pulang ke rumah orang tuanya. Jadi ya yang paling kena berasa ya dekat outlet yang dekat kampus. Tapi yang outlet yang dekat perumahan warga ya 10-20% lah. Increase kenanya. Atau penurunan juga. Semua juga turun ya? Atau ada yang naik? Semua turun, semua outlet turun 10, tapi terus terang laundry ini kan cost-nya kecil ya. Jadi kalaupun turun 40%, itu masih untung sebenarnya di kita, karena laundry itu keuntungan kita sampai 50-60%. Nah, 50-60%. Jadi ada satu mitra gue yang di Bekasi, dia bilang, Pak, saya pikir saya akan nombok di bulan April ini. Untuk nombok bayar gaji, bayar listrik, bayar gas. Ternyata enggak loh Pak, malah ada untung, katanya gitu kan. Bagus juga berarti. Bagus. Karena kos kita kecil, ya itu aja. Yang bikin lumayan tuh karena kos kita kecil. Nah, seperti itu. Kenapa pilih jadi konsepnya ke franchise? Maksudnya kan sebenarnya model bisnisnya banyak kan, dengan adanya tim tadi partnernya udah top, yang expert di bisnis ada di produknya juga ada. Kenapa pilih jalur franchise? Bukan ngembangin bisnis sendiri, bikin ya kebanyakan kayak tadi bilangin tentang bisnis laundry di luaran sana, banyak bisnis kiloan itu banyak banget yang bisnis laundry kiloan. Nah, kenapa mengambil jalur ke franchise dan bukan jalur konvensional ngembangin outlet per outlet? Oke. Seperti yang tadi, kenapa kita pilih franchise? Karena dari kita sendiri nggak ingin bahwa kita hanya jual mesin, tapi kita jual bisnis. Ya, bagaimana bisnis laundry? Kalau kita jual mesin, kita mau lokasi di mana, mau tempatnya di mana, kita nggak mikirin. Yang penting mesin gue laku, gue jualan mesin doang laku. Tapi kalau jual bisnis, kita akan pastiin bahwa mitra yang beli bisnis kita berhasil. Ya, jadi dari awal pun kita pasti lokasi kita pilihin. Benar-benar lokasi kita analisa, cocok nggak nih lokasi ini? Karena kita ingin mitra juga berhasil dengan kita. Bisnis laundry itu gampang sebenarnya. Asal yang awal ini lokasinya pas.
ya lokasinya pas. Jadi untuk operasional itu semua itu gampang, simple. Bisnis loan itu simple banget. Yang penting lokasinya pas dulu. Nah, kelas kita adalah menengah bawah. Jadi kita pastiin nih bahwa lokasi ini memang benar-benar warganya menengah bawah, kemudian jalur trafficnya, lalu lintasnya 2 arah dan padat dalam radius 1 kilo, misalnya ada 1.000 kakak, benar-benar kita pastiin. Nah, jadi dari awal kita udah pastiin bahwa kita nggak mau jual mesin only, tapi kita mau jual bisnis. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa kenapa sih kita memilih loan di koin dibandingin loan di konvensional kan? Nah, kita melihat bahwa di Indonesia ini kalau loan di konvensional ini mungkin dari 15 tahun yang lalu lah. Kalau loan di koin tuh masuk tahun 2014 di Indonesia. Ya tapi belum ada tuh satu merek yang mengembangkan ini. Ya jadi mereka buka dengan kalau di sini misalnya satu owner itu punya 5 outlet. Pasti di daerah A dia laundry A namanya. Di daerah B dia pakai nama laundry B. Nah gitu-gitu. Nah kita tidak ingin seperti itu. Ya kita ingin bahwa kita tuh ingin besar seperti minimarket. Kalau istilah saya si merah sama si biru. Ya mungkin yang dengerin tahu nih apa si merah, apa si biru. Nah kita juga ingin dua yang paling besar itulah yang di mana-mana sebelahan lah. Sebelahan. Kalau nggak di samping di depan ya. Iya. Pokoknya dimanapun ada dia, di situ ada dia juga. Ada dia juga. Nah itu. Nah kita ingin seperti mereka. Nah dan kita juga ingin kita punya visi ya dalam waktu 10 tahun kita ada 1.500 outlet. Wow. Ya, dalam waktu 10 tahun. Artinya kan setahunnya 1.150 outlet setahun. Kita udah 2 tahun nih baru 87 outlet. Ya, jadi sudah 2 tahun ini tidak mencapai target sebenarnya. Tapi kita juga senang. Gila, orang-orang gila 2 tahun 87. Nah, dari 87 itu 50% punya kita. Ya, istilah kita regular, yang 50% lagi punya mitra saya. Yang punya mitra. Nah, sebenarnya kita nggak mau seperti itu. Kita maunya 70% punya kita, 30% punya mitra. Artinya kalau ada 100 outlet, 70 punya sendiri, 30 punya mitra. Kalau sekarang kan 50 ya. Nah, kebagi. Nah, jadi selain saya nawarin ke orang, kita pun buka-buka terus, buka-buka sendiri. Karena yang saya bilang tadi, laundry itu gampang. Sistemnya gampang, ya. Sistemnya gampang, operasinya rendah seperti itu. Jadi, ngapain kita terus nawarin ke orang ya? Kita juga buka sendiri dan kita terus mengembangkan nih. Jadi sekarang ini saya di masa corona ini saya nggak hanya diem di kantor deh. Saya muter-muter. Saya ke Cibubur, saya ke Tangerang, saya ke Binong, saya ke Jakarta. Salah satu yang melanggar PSBB. Melanggar ya PSBB. Tapi kan saya di mobil ada maskeran, saya jalan sendirian gitu kan. Kan kita bukan lockdown. Bukan lockdown. Dan sekarang paling enak. Ya. Benar lancar. Yes, benar banget. Benar. Kemarin ke Cibubur, ke Mampang. Nah, jadi besok pun saya ke Mampang, ke daerah Mampang. Jadi akan terus ke Mampang. Jadi terus nanti sore saya mau ke Karawaci lagi untuk melihat satu ruko lagi. Jadi sekarang ini ya memang kita tahu kita harus diam, tapi ya kita kita sendiri aja. Ya kita jaga jarak, kita pergi tidak beramai-ramai, ya. Ya kita jaga kesehatan lah yang paling penting saat sekarang. Tapi kita juga nggak bisa diem aja kan. Yes. Kita terus bergerak. Benar banget tuh. Jadi pada masa sekarang, walaupun kita ini, yang penting karena bisnis tetap harus jalan. Dapur tetap harus ngebul. Yes. Karena kalau dapur gak ngebul, yang kasihan sebagai pengusaha, yang kasihan bukan pengusahanya. Yes, tapi tim yang ada di dalamnya, karyawannya. Apakah harus dirumahkan atau dipotong, sebisa mungkin enggak terjadi pemotongan. Yeah. Tapi kan kita nggak bisa ngapain. Nah, kalau gitu selama masa corona ini, apa yang dikerjakan di sebuah pemasaran? Karena apakah selama corona masih ada yang buka laundry baru? Oke, kita terakhir buka outlet ke-87 tanggal 26 Mei kemarin. Ya, 26 Mei, berarti masa corona dong? 1 hari setelah Lebaran. 1 hari setelah Lebaran. Oke. Ya, kan Lebaran 24-25 ya. 26 kita buka. Sama bulan Mei berapa outlet yang buka? Bulan Mei 1. Harusnya ada 2. April enggak, April kosong. April kosong. Terakhir kita buka Maret ya. Maret itu di Cimahi. Saya lupa tanggalnya, antara 14 atau 15 Maret ya. Nah, rencana saya tuh Maret, April kita kosong ya karena bulan puasa juga.
Terus tanggal 8 Mei itu kita buka di Lampung, outlet ketiga tadinya. Tapi pas tanggal 24 April atau 25 April ya kan ada pengumuman bahwa kita nggak boleh mudik waktu ya. Nah, saya nggak bisa ngirim tuh, orang ke Lampung tuh nggak bisa ngirim. Mau naik udara, tiket pesawatnya sudah nggak ada, ya pesawat sudah tidak operasional, mau jalur darat, ada penyekatan kan di tol kan waktu itu kan di tol sama di pelabuhan di Merak. Jadi saya benar-benar tidak bisa ngirim tim saya untuk membangun outlet di sana. Padahal rencana kita 8 Mei kita buka di Lampung, outlet ketiga di Lampung. Jadi sampai sekarang nih yang di Lampung belum nih. Nah, tadi pagi, ya Pak, kapan bisa ngirim? Saya bilang tunggu tanggal 7 Juni, karena dari pemerintah DKI mau memperlonggar atau tidak nih yang keluar kota. Ya, seperti itu. Nah, jadi terakhir kita buka tanggal 26 Mei, outlet kita ke-28 yang di Medan. Yang di kota Medan. Oh, di Medan. Yang dibuka malah di Medan? Di Medan. Yang kita buka di Medan. Ya, dibuka Medan 26 Mei. Karena di Medan udah enak ya. Kita udah punya tim di Medan. Jadi kita nggak perlu ngirim orang di Jakarta. Jadi yang mengerjakan semuanya tim saya yang ada di Medan. Jadi kota Medan sudah enak. Karena kita udah punya 28 cabang. Seperti itu. Di Medan sendiri 28 cabang? Di Medan sendiri 28 cabang. Di Medan kita benar-benar diterima lah Lonti-Koin. Dan selain merek kita, juga ada merek lain, bro. Seperti yang tadi bilang, si merah, si biru, kan depan-depan sama sampingnya. Nah, kita juga mulai diikutin sekarang. Oh gitu, dimanapun lah. Dimanapun ada Daily Was, pasti di sampingnya ada dia, atau di depannya ada dia. Jadi, tapi kita juga merasa bangga sebenarnya. Wah, awalnya kita, nih orang nih ngikutin, tapi lama kita sebagai pionir. Kita juga ada perasaan bangga. Orang ngikutin kita, gitu, seperti itu. Jadi, intinya adalah, ya saya bersyukur gitu ya, saya bersyukur bahwa ini bisnis bisa jalan, dan di masa sekarang laundry ini bisa dapat diterima terus ya di masyarakat, karena tetap dibutuhin kok. Ya apalagi dulu saya pakai jeans bisa 2 hari baru cuci, sekarang sekali pakai nggak bisa 2 hari itu habis keluar pakai. Nggak bisa lah, iyalah, apalagi zaman sekarang kan. Jadi kalau bisa jeansnya bukanya di depan pintu gitu kan, nggak boleh masuk rumah. Apalagi kalau ada disinfektan dulu ya. Apalagi kalau ada anak kecil atau ada yang dewasa. Betul. Tapi baik lagi, apa yang dikerjakan? Kan ini berarti bisnis konvensional. Nah, apa yang dilakukan di masa-masa sekarang ya? Masa sekarang nih. Oke. Nah, apakah diem aja? Nggak mungkin dong diem aja dong. Enggak. Jadi, apalagi kita masuk ke new normal nih. Jadi 4 Juni ya, 4 Juni dan pemerintah pusat mau dipaksain, saya nggak tahu berhasil atau enggak. Ini kita rekam tanggal 2 Juni, jadi kita bakal launch tanggal 5 Juni. Rekaman ini bahkan dipublish 5 Juni, jadi pada saat itu harusnya udah lewat. Sudah berjalan new normal ya. New normal, tapi kita nggak tahu apakah benar-benar new normal atau enggak. Tapi bisnis must go on tadi kan. Jadi apa yang dilakukan? Ya, jadi sebelum corona ini kita nggak pernah tuh mikirin untuk apa namanya ya. Digital marketing, ya. Jadi database customer kita nggak pernah rapihin. Nah, jadi ya udah kita tahu nih si ibu ini nomor handphonenya apa kita tahu, tapi nggak pernah kita gunain. Nah pas corona ini kita benar-benar gunain sekarang. Jadi kita list semua data customer ya, nama terus nomor handphonenya berapa kali dia udah nyuci di tempat kita list rapi. Jadi sekarang promo apapun yang ada di outlet kita share, baik itu melalui WhatsApp maupun dan kita juga pasang iklan sekarang di Instagram, Facebook, sama Google ya. Kita pasang iklan. Jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga lah ya, si grupnya kita sebenarnya ya, untuk membantuin kita di sosial media. Karena sosial media ini belum kita sentuh waktu sebelum corona, tapi sekarang ini kita lagi kembangin. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat Instagram kita di Daily Was Official, nah itu berbagai promosi, berbagai informasi itu ada di dalam itu. Nah kita mulai Mei lah ya, awal Mei kita baru ngembangin terus untuk yang sosial media. Jadi kita tahu ada sebagian masyarakat yang nggak mau keluar, yang nggak mau keluar karena takut. Nah kita harus ya promonya melalui sosial media seperti itu. Nah seperti yang di awal saya bilang ya, bahwa ada beberapa outlet yang kita lagi mengembangkan pick up and delivery. Nah itu juga salah satu kita untuk ikut berubah.
Terus yang kedua juga nanti mungkin semoga ya di bulan Juli kita sudah mengeluarkan satu produk laundry sepatu. Ya, jadi selama itu kita hanya menerima laundry baju, bed cover dan gording dan sebagainya, kita juga sudah menerima sepatu dan tas ya, dan tas juga nanti bisa di kita. Nah, jadi semoga di bulan Juli ini juga kita akan meluncurkan satu produk baru. Seperti itu sih. Jadi selama corona ini juga kita lebih gencar di sosial media ya, terutama sosial media. Lebih gencar. Oke. Berarti mau gak mau harus masuk ke digital marketing. Yes. Suka nggak suka ya? Suka nggak suka. Ya sekarang kan ya seperti kadang ya kita interview by Zoom kan. Ya. Dan banyak juga satu grup saya TDW Resource juga sekarang seminar-seminarnya patung. Dulu kita sering ngadain di hotel-hotel, sekarang by Zoom. Ya. Kemarin di bulan Mei juga lumayan tuh ada 1.000 orang lebih menghadiri seminarnya patung by Zoom seperti itu. Nah, jadi ya semua harus berinovasi ya di masa-masa sekarang ya. Ya kita tahu kan ada satu perusahaan besar makanan ya, jadi mengembangkan frozen food ya seperti itu. Yes. Satu perusahaan kecantikan dia mengeluarkan hand sanitizer. Jadi ya memang kita harus berpikir ya mengembangkan produk-produk di mana yang bisa diterima pada saat sekarang seperti ini. Pagi the new normal. Jadi benernya nggak ada. Ini adalah membuktikan untuk semua bisnis. Apapun jenis bisnisnya, dimanapun mereka mau gak mau sekarang kita harus adaptasi dengan new normal. Terus kita gunakan digital marketing, kita gunakan teknologi, Zoom udah gampang banget, udah bisa dipakai. Mungkin kita sebelum corona malas banget kan ya pakai Zoom ya. Pakai ini kita meeting deh, kita makan deh, kita kalian makan gitu kan. Ya jalan-jalan deh kita makan deh. Ini. Tapi sekarang, apa yang bagus dari masa sekarang dengan adanya Zoom meeting? Ngerasain nggak ada yang berbeda atau? Sekarang ini dengan Zoom ini ya sekarang ya lebih orang tidak merasa ragu-ragu lah menggunakan teknologi kan. Ya sekarang mau nggak mau kan karena faktor kepaksaan juga kepepet gitu kan. Yes. Udah kepepet deh, ya udah kita pelajari Zoom. Ya ternyata gampang loh. Ya semua hal kan juga kalau kita mau pelajari kan gampang. Iya. Itu ada niat nggak sih? Gitu kan? Masalah kebiasaan aja. Kebiasaan aja, betul kebiasaan. Jadi ya kayak kemarin lah ya mungkin yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kebanyakan juga kita video call kan. Sama. Saya dengan keluarga saya di Bandung dan di Bogor juga video call. Ya kita janjian jam 10 pagi udah video call gitu kan, seperti itu. Dan itu salah satu, kita nggak bisa ke Bandung, ya waktu itu saya nggak bisa ke Bandung, saya nggak bisa ke Bogor juga. Ke Bogor sih bisa sebenarnya. Ya, dan kayaknya sih Jabodetabek masih oke lah ya, tapi kalau ke Bandung kan udah nggak bisa. Nah, jadi kita video call. Nah, dulu yang uak saya, om saya yang nggak ngerti, kepaksa. Suka nggak suka. Nah, mau gak mau terserah deh. Dan kita harus mikir untuk bisnis Bapak Ibu, apa nih yang harus dia kerjakan? Suka nggak suka. Apa nih harus dipikirin, produk apa lagi, jasa apa lagi yang kita bisa tawarkan di masa sekarang. Yes. Orang sekarang ya yang paling enak yang mau paling dibutuhin ya untuk masa sekarang kan. Nah, tapi kan kalau yang paling dibutuhin itu sudah banyak yang jualan juga, yang sudah banyak yang promosiin juga gitu. Jadi kita harus pikirin apa nih yang belum ada tapi yang bisa diterima pada masa sekarang. Seperti itu. Mungkin apa yang belum ada, bukan apa yang belum ada lah, apa yang bisa jadi nilai tambahnya kita dibandingin sama yang lain supaya kita tetap stand out. Yes. Oke. So, kalau misalnya ada tips nggak kalau misalnya untuk yang dengerin atau yang nonton dari videonya ini, mereka mau mulai jadi pengusaha nih. Misalnya mereka jadi dari karyawan, sama lah kayak lu beberapa tahun yang lalu. Mulai jadi karyawan, nggak tahu mesti ngapain, tapi pengen usaha, udah pengen dong punya penghasilan tambahan, pengen dong punya passive income lah ya. Punya passive income, nggak bayar gaji bulanan, nggak dibayarin bulanan. Ada tips nggak? Apa sih yang harus dilakuin kalau dari lu flashback deh misalnya gitu. What is the first step? Kalau dari saya mungkin karena saya awalnya dari lulus kuliah sampai tahun 2015 itu karyawan. Jadi ya hati-hati kita bergaul dengan siapa gitu kan. Jadi mungkin dari
awal pertama saya lulus, saya kerja, mungkin ya belum ada yang pernah ngajarin saya mengenai bisnis gitu kan. Tapi ya saya bersyukur tahun 2006 saya gabung di grupnya Patung. 2006 sampai 2015 saya ikutin beliau ya, terus saya juga bergaul ya, saya ketemu orang sukses semua di berbagai bidang lah ya, di restoran, di produk, atau di jasa macam-macam. Jadi itu yang membuat saya yang tadinya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, akhirnya saya memberanikan diri untuk ke Patung, bahwa Patung untuk usaha ini saya ikutan ya, saya nanam saham ya, saya setor modal, dan saya sudah berani ambil risiko. Dan seperti yang saya bilang, untuk teman-teman yang ingin memulai usaha tapi masih takut gimana ya kalau usaha saya nggak gagal, mulai dari yang kecil aja dulu, dari nilai yang menurutnya Bapak dan Ibu nanti, yang kalau amit-amit tapi kita semua pengennya lancar ya, kalaupun nggak berjalan kita masih bisa nerima, seperti itu ya. Dan ini juga minimarket laundry ini sebenarnya bukan usaha saya yang pertama ya. Saya pernah juga waktu itu 2000 berapa saya bisnis Grab, dan itu gagal. Bukan bisnis Grab ya, itu kalau Grab merek bisnis online, mobil online. Bisnis ini transportasi online. Transportasi online dan itu saya gagal. Tapi saya nilai itu yang saya menerima gitu. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya, jadi tapi itu saya belajar. Dan saya juga tuh pernah buka restoran juga, ya soto Betawi, ya juga gagal. Ya gagalnya itu karena itu yang saya bilang. Kalau kita berpartner yang tidak punya satu visi dan misi agak susah. Jadi juga Bapak Ibu nanti kalau ingin memulai bisnis, kalau ingin berpartner ya, jadi usahanya mulai dari kecil, terus berpartner dengan orang yang sudah sukses, tapi yang punya satu visi dan misi. Ya. Karena kalau berbeda visi dan misi agak susah. Apalagi kita sama yang paling kecil. Udah nggak dianggap. Ya. Udah nggak dianggap hilang gitu. Gitu. Hilang ya. Jadi waktu yang soto Betawi itu, kita bertiga, teman SMP semua, saya dan teman saya yang modalin, dan satu orang ini yang masak. Saya yang modalin ini, saya dengan teman saya yang punya modal, tuh udah mikirin udah macam-macam. Kan waktu itu kita buka di Bogor, cabang pertama di Bogor. Kita mau buka di Jakarta, kita mau buka di Tangerang. Tapi yang masak ini belum nyampe. Visinya belum nyampe. Dia malah ketakutan. Wah, kalau buka di Jakarta, di Tangerang, yang masak siapa? Pemulanya siapa? Padahal saya bilang, tetap yang masak kamu cuma bikin resepnya, yang di Tangerang hanya manasin air, seperti itu. Tapi dia ketakutan, bro. Dia ketakutan bahwa resepnya akan diambil oleh kita. Padahal saya dengan teman saya boro-boro mikir ke situ. Kita nggak suka masak kok. Jadi memutuskan mundur, dan kita berdua bingung. Terus ini gimana? Yang masak siapa? Kita berdua nggak ada yang ngerti. Udah, bubar akhirnya. 6 bulan. Kerjaan 6 bulan. Jadi, saya ulangi boleh ya, mulai dari yang kecil dulu. Paling kecil, terus kalau kita berpartner, cari partner yang satu visi dan misi yang sama ya, yang mikirnya jangka panjang gitu, jangan dan faktor keterbukaan deh. Nah, seperti itu sih. Dan untungnya yang saya sekarang ya, saya udah di zona yang benar lah istilah saya. Zona yang benar, saya bergaul dengan orang-orang yang ingin maju. Dari saya gabung dengan 2006 itu sampai sekarang tuh saya ketemu orang yang ingin maju. Jadi punya satu visi misi yang sama. Oh yes. Nah itu penting banget. Jadi tadi tipsnya mulai dari yang kecil, jangan all in. Jangan sampai jual rumah untuk bisnis yang utama. Okay. Kecuali nanti ya kalau sudah berkembang dan sudah menguasai. Seperti itu. Jadi kalau untuk mulai pas awal-awal ya udahlah, kita tes dulu. Tes air. Cek ombak. Betul. Ombaknya ini bisa lewat atau enggak ya kita ombaknya. Nah, sekarang juga kan di laundry ini yang PKM Delivery saya mulai dari 1-2 outlet doang. Dan nanti juga laundry sepatu, saya akan tes dulu. Sebelum saya lempar ke mitra, juga saya akan tes di outlet kita sendiri. Kalau ini benar-benar berdampak positif sekali, baru saya share ke mitra saya. Seperti itu. Jadi kita nggak langsung satu produk, oke, semua outlet dibuka ya, enggak. Kita ngetes dulu.
Seperti itu. Karena kita juga ingin minta juga dengan adanya produk baru ini bukan menjadi satu beban, tapi menjadi satu pendapatan yang bagus juga nantinya. Seperti itu. Oh, oke. Good. Thank you banget udah mau udah selesai interview. nih. Hampir selesai lah, hampir selesai. Emang cuman bentar, jadi cuma 30-40 menit. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya, tadi kan ngomongin tentang The Daily Wash. The Daily Wash, yes. Ya, kalau pengen tahu lebih lanjut, pengen dong. Boleh. Kalau ini dari The Daily Wash, gimana caranya mau tahu lebih lanjut untuk punya bisnis The Daily Wash? Kira-kira kontaknya ke siapa? Kontak aja ke saya ya, ke WhatsApp saya ke 0812 999 7434 ya. Nanti Bapak 999 7434. Oke. Nah, itu WhatsApp pribadi saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanyain segala sesuatu mengenai laundry, soalnya silakan. Dan saya juga tanggal 12 Juni juga ada webinar via Zoom ya mengenai laundry ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa gabung, saya pengen tahu deh secara detail mengenai peluang bisnis laundry ini. Bagaimana ya, boleh nanti ikutan tanggal 12 Juni nanti. Nanti saya akan share linknya, WhatsApp dulu aja ke saya untuk mendaftarin bagaimana, seperti itu. Daripada nonton Zoom yang lain, entertainment, nonton YouTube lagi, mendingan cari peluang bisnis. Siapa tahu bisa jadi salah satu passive income. Dan memang laundry ini termasuk bisnis yang tahan krisis ya. Kalau saya bilang, biarpun outlet saya turun 10-40%, tapi operasional semuanya tetap bisa ketutup semuanya. Bisa ketutup. Dan sekarang ya kita tetap berjalan dengan normal sebenarnya. Ya semoga di bulan Juni ini terus membaik seperti itu. Kita hanya jatuh di bulan April kemarin. Tapi bulan Mei naik lagi. Seperti itu. April masa masa awal transisi. Awal-awal transisi ya. Jadi nggak tahu mau gimana, nggak mau tahu mau ngapain. Betul. Alright. Thank you banget, Bro Her. Thank you, sama-sama, Bro Ryan. Untuk mengisi cerita pengusaha episode kali ini, buat teman-teman yang terinspirasi, mau mulai naik kelas, mau mulai jadi pengusaha, bisa mulai dari yang kecil, cari partner yang tepat untuk usahanya, untuk usaha yang mau dijalankan. Oke, kita ketemu lagi di episode yang lain. Thank you semuanya. Thank you.